Bismillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana, Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini saya ditugaskan untuk membacakan hadis dari kitab Arba'in Nawawi yang terkait dengan perintah dan larangan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sukhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayatnya radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang untuk kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Mastata'tum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini memiliki peran yang sangat urgen dalam Islam, sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung karena merupakan dasar agama dan bagian dari rukun Islam. Karena itu sebagai seorang muslim, hadis ini patut kita hafalkan. Sehingga Imam Nawawi kemudian memasukkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Ada 3 poin dari hadis ini yang bisa kita dapat paling tidak. Yang pertama adalah tentang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma nahaitukum. Dan juga yang dilarang oleh Rasulullah, itu kita dituntut untuk meninggalkannya. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang dilarang itu ada 2 kategori. Yang pertama dia haram, yang kedua makruh. Nah, kalau yang haram ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun, seperti zina dan hal-hal yang diharamkan secara mutlak. Meninggalkan sholat dengan sengaja haram. Orang yang melakukannya maka dia terkena sanksi berupa dosa. Sementara kalau larangan yang bersifat makruh, kayak bau bawang merah masuk ke masjid dan sebagainya, itu adalah larangan yang ditujukan untuk membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Nah,
Kemudian poin yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tentang ma amartukum, yang terkait dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan, mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini kemudian oleh ulama dikategorikan ada dua. Larangan yang sifatnya itu perintah dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini kategorinya kalau enggak wajib ya, kemudian sunnah. Ada perbedaan mencolok antara menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Kalau larangan, kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan. Sementara kalau perintah, kita dituntut untuk melaksanakan perintah sesuai kemampuan kita. Ini enaknya kita. Mastata'tum. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sehingga kalau sholat nggak kuat berdiri, boleh duduk, boleh terbaring, semampu kita. Lalu ada lagi yang poin berikutnya, yang tiga adalah larangan untuk tidak banyak bertanya dalam hal yang prinsip dan berbantah-bantahan. Sebenarnya hadis ini terkait dengan perintah Allah yang terkait dengan haji. Ketika Nabi mengatakan telah diperintahkan pada kalian untuk haji, ada seorang sahabat bertanya, sahabat bertanya, apakah ini diperintahkan tiap tahun? Nabi kemudian mendiamkan pertanyaan ini sampai pertanyaan itu diulang 3 kali. Maka kemudian muncullah hadis yang berbunyi ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum ini. Larangan di sini, larangan untuk bertanya. Ini karena banyak pertanyaan untuk kaum-kaum sebelumnya. Ini merujuk kepada orang Yahudi yang banyak bertanya kepada Nabi Musa, sehingga mereka kemudian mendapatkan azab. Bertanya di sini kemudian Imam Nawawi ini dalam syarah arba'innya ini membagi menjadi 3. Kalau orang awam yang bertanya terkait dengan kesempurnaan agamanya, maka hukumnya menjadi wajib. Bertanya itu wajib. Karena ada ayat yang mengatakan fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Kalau terkait dengan kesempurnaan agamanya, maka wajib bertanya. Ada lagi hukumnya hanya fardu kifayah, yaitu meminta fatwa untuk kemaslahatan bukan dirinya saja, tapi untuk kemaslahatan yang terkait, kemaslahatan umum yang terkait dengan permasalahan-permasalahan terbaru yang sedang menimpa. Ini dimintakan fatwa. Ada yang menanyakan tentang itu, hukumnya bagaimana, sebenarnya fardu kifayah. Lalu yang ketiga yang dianjurkan untuk tidak dilakukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Kayak pertanyaan yang justru kadang kalau ditanyakan malah menimbulkan permasalahan, fitnah dan seterusnya. Ini tidak. Karena kalau pertanyaan yang ini, yang ketiga ini, kadang kalau bertanyakan malah menimbulkan perbantahan dan seterusnya. Bagaimana dalam hadis dikatakan, dzarul mira'a fa innahu la tufhama hikmata wa la tu'manu fitnatuhu. Imam Tabrani
meriwayatkan hadis, tinggalkanlah berbantah-bantahan, karena pada berbantah-bantahan itu tidak didapati hikmahnya dan tidak dapat dijamin aman dari fitnahnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد.